Coming together is a beginning. Staying together is a process. Working together is success. Salah satu perkataan yang diungkapkan oleh Henry Ford dalam membangun perusahaan dengan berawalkan kebersamaan adalah sesuatu untuk memulai, lalu berdiri bersama dalam menempuh proses yang panjang, dan bekerja sama dalam menempuh kesuksesan tersebut. Itulah salah satu ungkapan yang mana menginspirasikan Henry Ford untuk membentuk perusahaan yang solid. Namun sebelum membentuk perusahaan yang besar, yang pastinya kita membutuhkan individu-individu yang memiliki impian besar. Dengan impian tersebut bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang. Maka dari itu bermimpilah agar kita bisa menentukan tujuan kita yang jelas, agar kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, agar kita bisa menentukan mana yang kawan, mana yang lawan. Manusia tanpa impian bagaikan kertas kosong, yang putih yang belum sedikit pun tergoreskan oleh titik hitam yang tergambarkan oleh sebuah pena. Maka bermimpilah agar kertas kosong tersebut bisa terisi dengan titik hitam yang digambarkan oleh setiap individu kita. Salah satu tokoh yang menginspirasikan kita juga adalah pendiri Apple, Steve Jobs. Merintis karirnya dari salah satu perusahaan ternama juga. Namun dia di PHK. Hal tersebut tidak membuat Steve Jobs mundur dari apa yang dia harapkan. Steve Jobs mengharapkan bisa membuat teknologi yang maju agar bisa dimanfaatkan oleh seluruh manusia. Maka dengan ide kecilnya dan dengan mimpi besarnya, dia berani untuk memulai. Maka bermimpilah, mulailah apa yang harus kita mulai. Mimpilah apa yang kita harapkan. Your creativity is your imagination. Sebaik-baiknya mimpi adalah mimpi yang memang kita buat dari kreativitas kita sendiri. Karena kalau seandainya kita mencontoh ide orang lain, maka banyak hambatan yang akan kita hadapi. Karena kreativitas kita adalah imajinasi kita dalam membentuk konsep mimpi. Konsep mimpi yang kita impikan, yang kita dambakan. Boleh saja kita melihat ide orang lain, tapi itu hanya sebatas referensi kita agar kita memiliki konsep yang berbeda dengan orang lain. Setelah kita memiliki ide, konsep, mimpi, dan hal-hal yang kita ingin lakukan, kita bisa terjun ke dunia sosial. Tapi sebelumnya kita takut dengan yang namanya egoisitas dalam bersosial. Yang sering terjadi di dalam kehidupan bersosial adalah kita tidak dapat mengetahui mana yang ego, mana yang sosial. Kita lupa bahwa manusia itu sendiri mempunyai ego. Ego adalah pendirian manusia itu sendiri. Dengan adanya ego, kita dapat mengembangkan ide-ide kita, yang mana kita aspirasikan kepada orang lain. Ego bisa menjadi keajaiban apabila ego tersebut bisa seimbang dengan sosial kita. Tanpa adanya ego dalam satu kelompok, maka kelompok tersebut hanya air yang mengalir begitu saja, tanpa adanya hambatan, tanpa adanya egoisitas. Dengan tanpa adanya ego, manusia tidak bisa berpegang teguh apa yang dia dirikan, apa yang dia dapatkan sendiri. Maka yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah bagaimana kita menyeimbangkan ego kita dengan sosialitas kita. Maka dari itu kita bisa dapat mensinkronkan, menghubungkan ide kita
mimpi kita, lalu hal yang perlu kita lakukan. Dengan ego kita dapat membentuk kelompok yang mana kelompok tersebut bisa solid. Berbicara tentang solidaritas, pastinya solidaritas merupakan suatu kelompok atau suatu individu-individu yang solid dalam satu tujuan. Solidaritas dalam keanekaragaman, dari berbagai jumlah individu menjadi satu kelompok individu yang solid, dari berbagai tujuan menjadi satu tujuan, dengan satu komitmen individu dengan menjadi individu, satu komitmen individu. Itulah yang dinamakan dengan teamwork, yang mana semua itu dari berbagai individu menjadi satu pencapaian atau satu goals dalam kelompok tersebut. Itu semua kita dapat gambarkan dari orang atau suatu kelompok yang sedang mendaki gunung. Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan hiking? Dengan menaiki gunung, kita berharap bisa mencapai puncak. Karena puncak itu ya adalah suatu keajaiban dari Allah SWT untuk kita semua. Salah satu keindahan alam yang perlu kita tuju. Maka satu kelompok pastinya berangan-angan, berimpikan bahwa ingin mencapai puncak bersama. Dalam mendaki gunung, yang pastinya kita ingin mencapai puncak tersebut, karena puncak tersebut memiliki keindahan alam. Kita bisa mentadabur alam yang diciptakan oleh Maha Kuasa. Namun impian tersebut bisa kita gapai apabila kita berusaha dengan keras. Puncak tersebut kita bisa gapai apabila kita berkeinginan keras. Apalagi kita mendaki gunung dengan bekerja sama dengan yang lainnya. Ya, kalau dipikir, naik gunung sendiri memang seru, cepat naiknya. Tapi berbeda halnya dengan berkelompok. Pasti kita memikirkan keadaan orang lain. Disinilah satu kelompok bisa diuji solidaritasnya. Maka dengan adanya kondisi satu sama lain, kita bisa melihat individu tersebut egois apa tidak. Maka yang perlu kita garis bawain dari cerita tersebut adalah kita peduli terhadap kondisi orang. Kita peduli dengan situasi orang tersebut. Dengan kepedulian tersebut, kita dapat menentukan atau dapat membentuk kelompok yang solid. Terkadang kita melupakan hal-hal yang kecil, padahal itu bisa membuat kendala yang besar. Dalam halnya seperti naik gunung tadi, apabila satu orang tidak mengatakan dia tidak kuat, padahal itu hal yang sepele, namun itu bisa merisikokan individu tersebut dalam jurang kematian. Maka dalam membentuk kelompok atau membentuk solidaritas yang tinggi, diperlukannya atau dicermatinya hal-hal yang kecil, karena dengan memperbaiki hal yang kecil bisa memperbaiki hal-hal yang besar juga. Jadi topik pembicaraan yang saya sampaikan ini adalah bagaimana individu-individu bisa terbentuk, lalu dari individu tersebut bisa terjerumus dalam satu kelompok yang solid. Karena satu kelompok yang bagus terdiri dari individu-individu yang cemerlang, individu-individu yang memiliki impian besar. Maka bentuklah kelompok yang solid dan individu-individu yang berguna, yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun bagi sosialitas. Mungkin sekian dari saya, Jody Ardianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.